Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Baik, hari ini kita ngelanjutin materi yang kemarin di copyright atau hak cipta. Ya, kita lanjut sekarang topik kita mulai dari ruang lingkup perlindungan hak cipta digital, dan juga nanti penyelesaian sengketa hak cipta. Termasuk juga nanti ada lisensi di dalamnya. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya, kalau hak cipta itu hak eksklusif, pencipta timbul secara otomatis, automatic protection, berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptakan diwujudkan dalam bentuk yang nyata ya, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ciptaan itu apa? Itu adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi di sini ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini ada beberapa pembedaan, teman-teman akan lihat yang dilindungi apa aja sih sebenarnya karya cipta itu. Di sini ada karya tulis, karya lainnya, karya seni, karya audio visual, ada fotografi, ada komposisi musik, ada karya rekaman, drama, dan koreografi. Kita lihat dari jenis karya tulis yang masuk di sini, mulai dari tafsir, terjemahan, atlas, biografi, booklet, buku, buku mewarnai juga di sini, buku panduan, petunjuk, buku pelajaran, ataupun buku saku. Nah, di sini ya, lengkap, nah, dan seterusnya ya. Ini intinya itu. Lalu ada juga bunga rampai, kumpulan kompilasi karya tulis pilihan, ada cergam, ada diktat perkuliahan, dongeng, e-book juga masuk ya di sini ya, ensiklopedia, jurnal, dan kamus. Berikutnya ada karya ilmiah, karya tulis, ya, karya tulis artikel, karya tulis disertasi, skripsi. Nah, termasuk skripsi Anda nanti juga bisa dimintakan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, dan juga tesis. Karya tulis lainnya, ya, komik, laporan penelitian juga masuk, majalah, makalah, modul, naskah drama pertunjukan, naskah film, naskah karya siaran, naskah karya sinematografi, novel, perwajahan karya tulis, ya, di sini aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis, antara lain format, hiasan, komposisi warna, dan susunan atau tata letak huruf indah secara keseluruhan yang menampilkan wujud yang khas di sini. Proposal penelitian, puisi, resensi, resum, saduran, sinopsis. Kemudian kita beranjak ke jenis karya cipta lainnya. Ada basis data di sini, sistematik dalam komputer ya. Ada kompilasi ciptaan data, permainan video game, program komputer. Kemudian kalau yang seni, ya tadi ilmu pengetahuan, sekarang seni, ada alat peraga, ada arsitektur, ada baliho atau spanduk, banner, brosur, diorama, ada flyer, kaligrafi, karya seni batik, karya seni rupa, kolase. Kolase itu ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya, ya, tempel seni menempel di sini, makanya disebut kolase. Leaflet, karya seni motif lain, pamflet, peta, poster, seni gambar atau ilustrasi, seni lukis, seni pahat, ukiran, seni patung. Seni terapan, seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis penggunaan gambar motif ornamen pada suatu produk ya. Seni umum, sketsa, kemudian yang audiovisual meliputi film, film cerita, film dokumenter, film iklan, film kartun, sinematografi, reportase, karya siaran video, karya siaran media televisi dan film, rekaman-rekaman video, kuliah, kemudian drama dan koreografi yang masuk, drama pertunjukan, musikal, ketoprak, komedi, lawak, lenong, ludruk, opera, pantomim, sirkus, sulap, seni pertunjukan, seni akrobat, pewayangan. Lalu ada koreografi, ada pentas musik, ada tari atau sendra tari.
Kalau yang fotografi di sini ya fotografi ada juga yang hasil jepretan lah ya apapun. Kemudian berikutnya adalah potret, objeknya jelas manusia. Kalau komposisi musik di sini yang masuk mulai dari musik itu sendiri, lagu atau musik dengan teks, aransemen, karya rekaman, ceramah, khutbah, pidato, karya rekaman suara ataupun bunyi. Masa berlaku hak ekonomi ini kan beda-beda dari setiap karya cipta yang tadi. Untuk karya siaran, selama perlindungannya 20 tahun, pemegang ciptaannya lembaga siaran, seni terapan, di sini 25 tahun, perorangan bisa, badan hukum bisa. Kemudian karya fotografi, potret, karya audiovisual, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi ciptaan, transformasi ataupun modifikasi ekspresi budaya tradisional di sini 50 tahun. Nah, yang megang badan hukum ataupun perorangan. Sementara dengan 70 tahun plus ditambah 50 seumur hidup pencipta sekaligus ditambah 70 tahun setelah meninggalnya. Di sini buku ya terutama pamflet dan seterusnya Anda bisa lihat. Dan kalau yang dipegang perorangan selama 70 tahun, kalau badan hukum hanya 50 tahun saja. Ketentuan pencatatan. Maka yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Kemudian kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang ataupun lebih yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang memimpin ataupun mengawasi penyelesaian dari ciptaan tersebut. Orang yang memimpin atau mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan nggak ada yang dianggap, yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atau bagian ciptaannya. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seorang atau diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan, maka dianggap pencipta orang yang merancang ciptaan. Kecuali di perjanjian lain, jika pemegang ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka penciptanya instansi pemerintah. Kemudian, jika pencipta dan pemegang hak cipta yang dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan, ya sesuai dengan siapa yang mesan. Kecuali terbukti sebaliknya dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, dan juga komunikasi ataupun ciptaan yang berasal dari bahan hukum tersebut dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai pencipta, yaitu badan hukumnya atau lembaganya. Kemudian kita ke hak cipta digital. Yang sering kita temui ada PDF, e-book, audiobook, platform Google Playbook, Amazon, Kindle, streaming, MP3, download, platform, ada Spotify, Apple Music, YouTube, dan sebagainya. Kemudian ada affiliate code, free, payable download, Smart City, platform Play Store, Galaxy Store, Apple Store, dan sebagainya. Kemudian ada yang streaming, watch offline, download, ya ada Netflix, View, kemudian Disney Plus, dan sebagainya, video. Jenis pelanggaran hak cipta digital mulai dari buku, musik, ya, perangkat lunak. Kalau e-book seringnya upload, diakses secara gratis. Kemudian pakai situs tertentu, dapat diakses dengan membayar sejumlah uang, tapi pihak ketiga menerjemahkan secara tidak resmi. Jadi yang dilanggar adalah hak ekonomi, pengumuman, komersialisasi ciptaan, penerjemahan dari penggunaan hak pengumuman, hak moralnya distorsi dan modifikasi, hak ekonomi lagi penerjemahan, pengumuman dan komersialisasi ciptaan, hak moral distorsi dan modifikasi. Audiobook, penggunaan ke situs platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis.
pengunggah ke situs platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang. Ini jelas dapat pengumumannya hak ekonomi, dilanggar ekonomi lagi, pengumuman dan komersialisasi dari ciptaan. Musik ini yang sering ya, cover lagu diunggah ke situs platform tidak resmi dapat diakses publik. Kemudian di sini cover lagu diunggah ke beberapa situs. Cover lagu diaransemen ulang, dinyanyikan dengan teknik berbeda. Cover lagu yang mana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atasnya. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara berbayar atau terdapat iklan, penyebaran, pembagian botleh, penjualan hasil botleh. Sinematografi, ya film lah ya paling gampangnya. Ya dibajak di situs yang nggak resmi, mengunggah atau mengupload di sini yang ada iklannya, diupload dari suatu karya sinematografi, mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi itu juga pelanggaran ya. Mulai dari hak ekonomi tadi, hak moral, mulai dari distorsi mutilasi tadi, hak moral, distorsi ciptaan, dan juga pengubahan ciptaan tadi, kayak menggunakan parodi dan seterusnya, itu kan mengubah suatu ciptaan. Perangkat lunak dan aplikasi, mengunggah kode tautan hasil pembajakan ke situs tidak resmi. Di sini Anda bisa baca sendiri hak ekonominya dan perjanjian kerahasiaan atau perjanjian pengalihan hak cipta, assignment agreement. Nah, karena kalau yang dilakukan itu tidak akan melanggar jika memiliki yang namanya license atau lisensi. Cara melindungi karya ciptaan mulai dari pencatatan, lembaga media LMK, kemudian ada platform e-commerce, ya di sini Lazada, di sini platform khusus terkait perlindungan kekayaan intelektual, di sini platform media sosial, YouTube, di sini pencipta biasanya ada hak ciptanya nanti akan dibayarkan kepada penciptanya. Lembaga manajemen kolektif di sini untuk mengumpulkan dari banyak karya cipta, biasanya dalam seni musik. Nih, kekayaan intelektual tadi nilai komersial, hak pribadi, dan mencegah orang lain menggunakan tanpa izin. Kalau pasal 1 yang diberikan oleh pemegang hak cipta ataupun pemilik kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi hak cipta di sini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta maupun di Undang-Undang Persaingan Usaha, perjanjian-perjanjian berkaitan dengan HKI, kayak paten, cipta, dan seterusnya, di sini dikecualikan dari ketentuan itu. Syarat sahnya perjanjian, teman-teman harus kembali buka lagi di Hukum Perdata, di buku 3, di pasal 1320. Nah, ada kata sepakat, cakap hal tertentu sebab yang halal. Nanti Anda lihat lagi mana syarat objektif dan mana syarat subjektif. Bentuknya di sini jangka waktu tertentu nggak melebihi dari jangka waktu perlindungan dari hak cipta itu sendiri. Penerima lisensi akan memberikan royalti nantinya kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta terkait selama jangka waktu lisensi kecuali diperjanjikan lain. Larangannya dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak ciptaan atas ciptaannya. Penyelesaian sengketa hak cipta, ya tadi hak moral, hak ekonomi ini yang teman-teman harus pahami, mulai dari tetap dicantumkan atau tidak, menggunakan nama asli, mengubah ciptaan, mengubah judul dan anak judul, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, itu yang moral. Ekonominya penerbitan, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, atau aransemen di sini, atau transformasi, distribusi, pertunjukan, serta pengumumannya. Nah, di sini ada pengecualian, nggak apa-apa melakukan distribusi, komunikasi, ataupun penggandaan terhadap lembaga negara dan lagu kebangsaan. Segala sesuatu yang dilaksanakan atas dasar
nama pemerintah dinyatakan dilindungi, kecuali dinyatakan dilindungi. Potret presiden dan seterusnya itu nggak apa-apa, pahlawan. Makanya banyak ditempel-tempel itu kan tanpa seizin Presiden Jokowi juga tetap ada fotonya di mana-mana. Pengambilan berita aktual juga nggak masalah. Pembuat dan penyebaran konteks hak cipta di sini. Media teknologi yang bersifat komersial dan menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan nggak keberatan kalau disebarluaskan. Upayanya ada penetapan sementara, upaya perdata, upaya pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Penetapan sementara. Meminta penyitaan atas ciptaan dilakukan pengumuman atau penggandaan atau alat penggandaan yang digunakan si pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan ciptaan. Di sini dikeluarkan oleh pengadilan niaga yang perlu teman-teman ingat ya, karena hak cipta atau hak kekayaan intelektual, kemudian LPS dan kepelitan yang megang hanya pengadilan niaga. Mencegah masuknya barang yang diduga merupakan pelanggaran hak cipta, menarik dari peredaran juga, mengamankan barang bukti di sini dan menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Upaya perdata ini di pengadilan niaga di sini kalau dialihkan kepada pihak lain berhak untuk menggugat orang dengan sengaja tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Ya, begitu juga pengalihan hak ekonomi juga sama, mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi di sini dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan atau didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar. Dokumen di sini secara ini ya, contohnya di sini wujud ciptaan, awal, dan seterusnya. Upaya pidana di sini pakainya Undang-Undang Hak Cipta mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan perdata bisa deliknya aduan sehingga yang bisa melaporkan hanya para pihaknya saja atau pihak tergugatnya saja, nggak bisa orang lain lagi di luar itu ya di sini. Pemegang hak cipta, pencipta ataupun ahli warisnya dapat dilakukan di sini pakai di djip.go.id. Dalam of liability bagi pengelola tempat perdagangan tersebut dapat dikenakan pidana di sini sampai 100 juta rupiah. Kemudian APS bisa arbitrase, ada BAM, Badan Arbitrase dan Mediasi, mediasi konsolidasi dan negosiasi, mediasi DJKI. Ya, itu kurang lebih untuk materi dari hukum hak cipta yang kedua. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.